Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita membaca data pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyatakan suatu data dalam bentuk lingkaran yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi datanya itu disajikan dalam sebuah diagram dan diagramnya itu bentuknya lingkaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan pie chart. Nah, di sini kita akan coba untuk membaca sebuah data dalam sebuah diagram lingkaran. Ada sebuah restoran yang mensurvei pelanggan mereka mengenai makanan favorit mereka. Ada 5 makanan yang disurvei, yaitu burger, sandwich, pizza, fried chicken, dan hotdog. Nah, kalau kita lihat di sini, hotdog merupakan makanan yang paling difavoritkan atau paling diminati, dan sandwich merupakan makanan yang paling sedikit peminatnya. Nah, kalau burger ada 25 dan pizza ada 13, fried chicken ada 20, maka kalau kita urutkan dari yang paling diminati sampai yang paling sedikit peminatnya adalah hotdog, burger, fried chicken, pizza, dan sandwich. Nah, dalam diagram lingkaran ini, besar bagiannya itu mewakili dari banyaknya yang disurvei. Nah, seperti di sini, karena hotdog merupakan yang paling difavoritkan, maka bagiannya yang paling besar. Dan sandwich yang peminatnya paling sedikit, maka dia bagiannya yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat, restoran ini mensurvei pelanggannya sebanyak 95 orang. Jadi 30 tambah 25 tambah 7 tambah 13 tambah 20. Selain menyajikan data dengan menggunakan bilangan-bilangan seperti yang pada contoh sebelumnya, maka dalam diagram lingkaran juga kita bisa menyajikan data dengan menggunakan persen atau menentukan persentasenya. Nah, ini contohnya ada seorang ibu guru kelas 5, yaitu Ibu Caroline, mencatat aktivitas favorit di pantai dari murid-muridnya dalam sebuah diagram lingkaran. Kalau kita lihat pada diagram ini, aktivitas membangun istana pasir diminati oleh 21% murid-muridnya. Kemudian aktivitas bermain bola pantai sebanyak 15%, bermain layang-layang sebanyak 17%. Ini banyaknya berarti sama dengan aktivitas mengumpulkan kulit kerang yang juga 17%. Artinya banyak anak yang mengumpulkan kerang sama dengan banyak anak yang bermain layang-layang. Kemudian aktivitas berselancar 30%. Kalau kita lihat dari bilangannya di sini, maka berselancar ini merupakan aktivitas yang paling diminati oleh anak-anak atau murid-muridnya Ibu Caroline ini. Nah, kalau kita urutkan dari mulai aktivitas yang paling diminati ke aktivitas yang paling sedikit peminatnya, maka berselancar itu adalah yang top 1 atau yang paling pertama, yaitu berselancar 30%. Kemudian di bawah berselancar itu membangun istana pasir sebanyak 21%. Kemudian di urutan ketiga itu ada mengumpulkan kulit kerang dan bermain layang-layang sama-sama 17%. Kemudian aktivitas bermain bola pantai itu sebanyak 15%. Artinya aktivitas ini dilakukan oleh paling sedikit murid Ibu Caroline. Nah, jika diketahui persentasenya dalam diagram lingkaran, maka kita bisa menemukan banyaknya
orang atau kegiatan atau hal dari ya data yang disajikan pada diagram lingkaran tersebut. Nah, contohnya di sini Kathy membuat perhiasan selama hari kerja. Hari kerja berarti hari Senin sampai Jumat, dan kemudian menjualnya pada akhir pekan. Pada akhir pekan berarti Sabtu dan Minggu. Nah, dalam seminggu Kathy membuat 200 perhiasan. Nah, data yang disajikan ini, 200 perhiasan ini menjadi patokan kita bisa menemukan berapa banyak perhiasan yang dibuat oleh Kathy masing-masing. Di sini ada 5 jenis perhiasan yang dibuat Kathy, yaitu liontin, cincin, anting, gelang, dan kalung. Nah, liontin ada 12%, artinya 12% dari semua perhiasan yang Kathy buat. Kemudian cincin 14%, artinya 14% dari semua perhiasan yang dibuat oleh Kathy selama hari kerja. Kemudian anting 32%, Kathy membuat gelang sebanyak 24% dari perhiasannya. Kemudian kalung dibuatnya sebanyak 18%. Nah, cara menghitung atau kita ingin mengetahui banyaknya liontin, cincin, anting, gelang, dan kalung yang dibuat oleh Kathy, maka kita menghitungnya dengan cara perkalian. Contohnya di sini cincin itu ada 14% dari semua perhiasan yang dibuat oleh Kathy, maka artinya 14% dari 200 itu sama saja dengan 14 per 100 dikali 200. Atau 14% dari 200, 14% dikali 200. Jadi 14 per 100 dikali 200. Itu banyaknya adalah 28. Nah, kalau dengan cara yang sama kita gunakan terhadap anting, gelang, kalung, dan liontin, maka kita peroleh anting yang dibuat Kathy sebanyak 64, gelang yang dibuatnya sebanyak 48, kemudian kalung ada 36, dan liontin ada 24. Kita sudah melihat penyajian data pada diagram lingkaran dengan langsung banyaknya, kemudian menggunakan persentase, dan yang terakhir adalah menggunakan besar sudut dari bagian-bagian pada lingkarannya. Nah, contohnya di sini Ibu Kevin melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anaknya dalam satu hari. Nah, artinya kita mau tahu berapa jam Kevin melakukan aktivitasnya dalam satu hari. Nah, ada 6 aktivitas yang dilakukan oleh Kevin di sini, dan kita mau tahu masing-masing dilakukan oleh Kevin dalam waktu berapa jam. Kalau satu hari itu sama dengan 24 jam, maka kalau kita lihat di sini pembagiannya, sekolah, makan, tidur, olahraga, mengerjakan tugas, dan waktu luang. Di sini diketahui besar sudutnya. Sekolah itu karena bentuknya siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Dan makan itu ada 30 derajat besarnya. Kemudian tidur sebesar 120 derajat. Olahraga sebesar 45 derajat. Mengerjakan tugas 30 derajat, dan waktu luangnya 45 derajat. Nah, patokan kita adalah besar satu sudut lingkaran adalah sama dengan besar satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Cara menentukan berapa jam Kevin berada di sekolah, maka sama dengan besar sudut bagian yang sekolah dibagi dengan besar sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka 90 derajat per 360 derajat dikali satu hari itu adalah 24 jam, maka dikali dengan 24 jam. Nah, kalau kita hitung maka hasilnya adalah 6 jam. Jadi Kevin melakukan aktivitasnya di sekolah itu selama 6 jam. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengetahui
lama waktu yang Kevin gunakan untuk makan, tidur, olahraga, mengerjakan tugas dan waktu luang. Maka makan di sini 30 derajat, maka dia lamanya adalah 2 jam. Dan tidur lamanya 8 jam, olahraga 3 jam, mengerjakan tugas 2 jam, dan waktu luang 3 jam. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah kan cara menghitungnya dan cara membaca data dalam diagram lingkaran ini. Terima kasih untuk perhatian kalian pada pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.